Halo Leo semuanya. Apa kabar Leo? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali kita reading bersama saya Mela. Kali ini bertemakan tentang jodoh. Siapa jodoh kamu? Siapa dia? Orang yang akan hadir sebagai jodoh kamu. Kita akan lihat di sini. Kita nanti juga akan coba lihatkan ciri-cirinya. Kita coba akan lihat sifat atau seperti apa dia ya. Oke, kamu bayangkan di sini. Tapi ingat bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah Tuhan pemilik alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke Leo, kita sampai dulu kartunya. Kita akan lihat di sini. Siapa dia? Orang yang akan menjadi jodoh kamu. Kita akan lihat. Satu lagi. Oke. Di sini ada King of Pentacles, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, dan ada Page of Swords di sini. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Ada Fool, wah kartu ini keluar lagi ya. Dan di sini juga ada Eight of Cups ya. Elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada Hierophant dan ada Queen of Swords di sini. Sepertinya Swords juga dominan juga terhadap kamu saat ini ya, Leo. Oke. Kita akan lihat ada Ace of Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagi di sini. Di sini ada suatu seseorang yang akan datang kepada kamu sepertinya, yang membawa harapan, membawa impian, membawa segalanya buat kamu di sini. Dan energi ini bisa berbolak-balik juga ya buat Leo. Bisa saja yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Dan juga tidak semua dari Leo akan resonate. Buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Dan bagi Leo yang ingin personal reading, boleh lihat kontak person yang ada di kolom deskripsi atau link IG atau Facebook kita ya. Boleh inbox atau di DM kita. Nah, semua itu berbayar ya. Bagi Leo, kita akan lihat di sini. Yang ketinggalan ini sebelumnya juga ada ya di kolom deskripsi kita cantumkan. Jadi bagi kamu yang pengen melihat nih khususnya Leo, ya udah kamu cek and recheck di kolom deskripsi. Kita ada kartu pertama King of Pentacles ya. Dimana ini seseorang menggambarkan orang yang sepertinya tidak terlalu tua ya jodoh kamu. Ataupun bisa saja seumuran, tapi dia sudah dewasa gambaran di sini. Dewasa seperti apa ya? Walaupun umurnya belum tua, tapi dia sudah bijaksana, sudah dewasa, sudah bisa menjadi ya kepala rumah tangga, bisa ibu rumah tangga juga bisa ya di sini. Karena dalam pengaturan keuangan dia bagus ya, mantap ya di sini, jago ya di sini. Karena bisa saja di sini seseorang itu pebisnis atau mungkin dia punya usaha dan dia butuh nih seseorang yang bisa mengatur keuangannya di rumah tangga nantinya gitu, yang bisa mengatur keuangannya dia. Jangan selama ini dia diatur oleh ya bisa saja itu teman atau keluarganya dia ataupun siapa itu, dan dia di sini pengen nih ada seseorang yang bisa mengatur keuangannya dia. Bisa dikatakan dia juga orang yang boros ya, orang yang loyal ya, bisa juga seperti itu, orang yang ya dia mengerti akan keadaan orang. Kalau saat orang tuh susah dia suka memberi ya Leo. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Kadang-kala di kamunya ya, bagi kamu di sini yang woman atau feminim, walaupun umur kami muda, tapi kelihatannya kamu di sini agak sudah dewasa, sudah mapan ya, sudah bisa ya untuk diajak menikah gitu. Itu gambaran di sini. Bagi kamu yang pengen menikah di sini, kalau seandainya kamu ketemu dengan orang seperti itu ya, aku sudah cukup nih, aku sudah rasanya semuanya udah bisa lah gitu untuk melamar kamu gitu ya. Karena secara aku juga keuangan aku sudah ada gitu ya, usaha juga ada, pekerjaan aku ada. Jadi
Aku pengen seseorang itu mengatur keuangan aku nanti, karena aku tahu diri aku ini agak sedikit loyal sama orang, atau sedikit boros ya, apapun aku tidak bisa mengontrol keuangan aku gitu. Jadi di sini ada tujuan dia, karena dia merasa aku sudah punya semuanya, aku sudah punya ada, tapi kenapa aku tidak bahagia ya? Aku harus ada nih seseorang bisa mendampingi aku gitu. Nah itu orang itu nanti bisa saja akan datang kepada kamu, melihat bahwa kamu itu orang yang pantas buat dia gitu ya. Dan di sini juga kondisinya kamu juga pengen mencari seseorang yang seperti itu nih. Ada sebagian dari aku pengen orang yang kaya gitu ya, tapi di sini kendalanya dari segi umur, ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau secara dia pengen nih serius sama kamu gitu, itu ya gambaran di sini. Jadi ada di sini seseorang itu akan datang kepada kamu, atau bisa dikatakan jodoh kamu itu orang yang bisa dikatakan cuek ya, atau dia merasa aku tanpa kamu juga bisa kok hidup gitu ya. Orangnya cuek ya, tidak kurang agak memperhatikan kamu, atau bisa saja di sini kamu lagi terkoneksi dengan orang seperti ini. Orangnya cuek, orangnya tidak terlalu mementingkan bahwa ya kamu itu sebenarnya pacar aku loh gitu. Sebenarnya kan dia membahagiakan kamu nih, memperhatikan kamu, sementara dia cuek. Orangnya tidak terlalu memikirkan di mana kamu itu punya pacar loh, kamu itu punya seseorang loh yang harus kamu perhatikan gitu loh. Tetapi kenapa kamu cuek gitu? Nah itu yang ada dalam pikiran dia, itu dia pengen kebahagiaan ya, dia berjuang untuk diri sendiri aja di sini. Itu gambaran dari dia. Jadi ya bagi kamu ketemu dengan orang seperti ini, ya bisa saja kamu ya secara lambat laun kamu kasih pemahaman, aku ini pacar kamu loh, aku butuh perhatian juga sama kamu, aku butuh dimanja juga, aku butuh disayang juga gitu ya. Jadi jangan dong kamu mikirkan diri sendiri gitu ya. Itu gambaran di sini bahwa seseorang itu bisa saja cuek, bisa saja orang itu ya udah kalau kamu mau itu ya udah ambil aja gitu ya. Kalau atau kamu menginginkan sesuatu ya udah kamu beli aja gitu. Jadi dia tidak bisa memberikan solusi atau tidak bisa memberikan, itu semua terserah kamu. Nah itu dia, seakan-akan dia tidak peduli dengan kita gitu. Padahal di sini dia sebenarnya dalam pikirannya itu memang suka sama kamu, sayang sama kamu. Itu gambaran di sini ya. Ya bisa saja sebagian dari kamu sudah menemukan orang seperti ini buat Leo ya. Oke, di sini ada juga sesuatu energi yang kebaca bahwa kamu ataupun dia pengen mulai dari awal lagi gitu. Atau kondisinya di sini kalau terhubung dengan kartu berikutnya itu kamu ada yang lagi pengen move on, pengen melupakan sesuatu atau seperti apa ya, atau pernah kamu di sini kondisinya ditinggalkan, dikecewakan, ya dikhianati ya, ataupun itu ya kamu lagi tersakiti ya, lagi menderita batinnya, tetapi kamu di sini berusaha untuk memulai semua dari nol. Aku harus bangkit nih. Aku tidak bisa seperti ini terus gitu. Aku harus bisa mencari seseorang yang benar-benar tulus sama aku. Aku harus bisa menemukan seseorang yang bisa mengerti akan aku, mengerti kekurangan aku. Nah, itu intinya di sini. Dan ingat ya, bahwa jodoh itu sebenarnya sudah diatur sama Tuhan. Jodoh, rezeki, maut itu sudah diatur ya. Tetapi kalau maut sih, nah itu memang udah ditakdirkan ya sama Tuhan, sama Yang Maha Kuasa, sama pemilik alam semesta. Jadi kalau untuk jodoh itu juga ditentukan, tetapi kita juga boleh bisa ikhtiar sama usaha di sini. Usahanya seperti apa ya? Kadang-kadang kan hati manusia ini kan suka dibolak-balikan nih. Kadang ini, kadang itu. Hari ini suka, kadang hari ini tak suka gitu ya. Jadi bisa saja kadang-kala kamu ditemukan dengan seseorang yang punya kekurangan tapi dia baik gitu ya. Dan akhirnya sebagian dari kamu bisa menerima itu, tapi sebagian dari kamu mungkin banyak pilihan ya. Aku nggak mau, dia kan punya banyak kekurangan, aku bukan tipe aku dia gitu. Tetapi di sini dia orangnya baik gitu loh. Sebenarnya itu sinyal-sinyal yang ditunjukkan ke kamu bahwa nah ini jodoh kamu sebenarnya. Kalau tidak kamu terima ya bisa saja nanti kamu akan rugi gitu ya. Itu gambaran di sini. Jadi ada energi di mana kamu pengen
memulai suatu hubungan itu dari awal dengan orang baru ya. Kamu di sini sudah pernah dikhianati, dikecewakan. Jadi ya, aku tahu, aku sadar, aku harus move on dari dia. Walaupun rasanya agak sulit sekali kamu move on dari dia ya. Harus ini sebenarnya, karena di sini ada harapan ya. Ini memang perasaan yang sudah hancur ya. Hati kamu yang sudah hancur atau cinta kamu yang sudah hancur di sini. Tetapi masih ada ini yang berdiri ya, perasaan kamu atau seseorang nanti akan datang kepada kamu. Yang datang itu seperti apa? Ya bisa saja itu cerminan dari kamu. Orang yang merasakan juga apa yang kamu rasakan. Bisa saja kamu sama dia itu sama-sama merasakan pernah dikecewakan, pernah disakiti, dan akhirnya kamu ketemu gitu. Karena kamu sama-sama saling pernah dikhianati atau disakiti, jadi keinginan kamu di sini ya, aku ingin mulai sekarang aku pengen membahagiakan kamu. Aku pengen kita bahagia. Aku tidak pengen lagi terjadi seperti hal-hal sebelumnya. Udah capek di sini. Aku lelah, aku jenuh dengan hubungan seperti itu. Jadi aku pengen mulai. Jadi saat kamu ketemu dengan seseorang, nah itu seandainya sudah ada komitmen, ya udah kamu lanjut aja gitu. Karena kalau jodoh itu pasti akan datang. Kalau jodoh pasti akan ketemu. Ya, pasti akan ketemu kalau jodoh itu. Kamu harus yakin itu. Tetapi orang yang sudah pernah ketemu belum tentu berjodoh ya. Itu ya. Jadi itulah gambaran di sini di mana seseorang akan datang kepada kamu itu bisa saja orang yang pernah terluka, orang yang pernah tersakiti juga oleh pasangan sebelumnya. Ada rasa ingin move on di sini, ada dia saat ini lagi healing, dan akhirnya saat dia healing dia ketemu dengan sama-sama orang yang merasakan hal seperti kamu gitu ya. Itu gambaran energinya di sini ya. Buat kamu. Di sini juga ada The Hierophant ya. Seseorang yang terlihat sangat berkuasa sekali, orang yang bisa dikatakan ya dia sebagai pimpinan ataupun dia punya perusahaan ya, dalam suatu perusahaan dia itu pimpinannya atau mungkin dia orang yang sangat berkuasa di sini. Jadi dia datang itu kepada kamu bisa saja teman kerjanya kamu atau bawahannya dia, atau kamu pun dia bawahan kamu atau seperti apa gitu ya. Nah itu akhirnya kamu itu terkoneksi dengan dia karena sering ketemu, ya. Ternyata kenapa ya kok bisa hati ini bisa menyatu aja, bisa enak aja saat ketemu. Kalau tidak masuk satu hari pun rasanya ada yang berbeda ya di suasana di ruangan ini gitu. Bisa saja ya gambaran di sini. Dan juga terlihat bahwa dia di sini orang yang baik ya, orang yang mengerti, dan kadangkala dia bisa menghargai orang. Dia pintar orangnya, gitu ya. Jadi di sini juga dia pengen orang yang sama seperti dia, karena jodoh kita itu adalah cerminan kita. Jadi seperti apa kita ya itu juga jodoh kita. Tapi kalau kita merasa masih kurang baik ya berusaha untuk menjadi orang yang baik gitu. Biar nanti ke depan kita juga mendapatkan orang yang baik gitu ya. Kamu harus yakin itu bahwa jodoh kita itu sama seperti kita walaupun ada perbedaan di sini. Oke? Itu gambaran di sini. Bahwa seseorang itu akan bisa bertemu dengan kamu dengan secara tiba-tiba saat kamu mungkin sibuk dengan pekerjaan kamu atau sibuk kamu dengan dunia kamu, atau kamu sibuk, aku saat ini lagi healing loh, aku saat ini lagi move on, aku tidak pengen nih membicarakan tentang percintaan, aku tidak pengen lagi terkoneksi dengan seseorang gitu ya. Tiba-tiba memang ada seseorang yang datang kepada kamu di sini saat kamu tidak mikirkan dia, saat kamu tidak mikirkan siapa ya, ternyata Tuhan mengirimkan jodoh itu ke kamu. Karena ya bisa saja kamu mengalami karma di sini, karma hubungan kamu, karma seperti apa, karma baiknya kamu, karena kamu pernah dikecewakan, karena kamu pernah disakiti, dan ternyata Tuhan mengirimkan seseorang yang lebih baik dari orang sebelumnya gitu. Jadi kamu di sini harus yakin ya di sini.
seperti itu. Walaupun kamu terluka, walaupun kamu sakit, dikhianati, menderita batin kamu harus yakin ada seseorang yang akan menunggu kamu di sini, atau seseorang harapan yang akan datang kepada kamu ya, dengan banyak impian dia. Oke, itu gambaran di sini. Jadi kamu jangan lama-lama sedihnya, sakitnya gitu ya. Itu ya gambaran di sini. Orang itu akan datang ya, bisa saja dalam waktu dekat atau dalam beberapa proses waktu kamu gitu ya. Tidak bisa secepat itu. Kadang-kala kita juga butuh proses ya, melihat dia, kondisi dia seperti apa, dia mengenal dia dulu gitu ya. Kita akan lihat lagi di sini. Leo, siapa dia atau energi apa yang terbaca di sini? Oke. Ada engagement ring. Nah, ada the butterfly. Ada kamera. Ada girl with snack ya. Nah, ini bisa nih sejalan ini ya. Separation. Dan di sini ada paradise ya. Paradise-nya kita ambil di bottom of the deck aja ya. Karena kelebihan kartunya. Nah, di sini ada paradise ya. Oke, yang pertama itu ada engagement ring. Nah, ini artinya komitmen ya. Dari orang yang ketemu dengan kamu di sini, itu akan berkomitmen sama kamu. Kamu harus yakin itu ya. Akan ada komitmen antara kamu dengan dia. Akan ada suatu perjanjian, pertemuan kamu dengan dia di sini ya. Kamu harus yakin itu, bahwa kalau seandainya kamu sudah terkoneksi dengan dia, wah, ini akan bagus sekali ya. Jadi ya secepatnya lah kamu untuk mengikatnya ya, agar nanti tidak keburu diambil orang gitu. Jadi di antara banyak yang ketemu sama kamu atau yang terkoneksi sama kamu, nah itu akan bisa berkomitmen sama kamu ya. Akan ada suatu perjanjian antara kamu dengan dia, akan ada suatu ikatan kamu dengan dia, karena dia sudah merasakan nih, wah aku merasakan berbeda dengan dia gitu ya. Di sini ada kupu-kupu di sini ya. Di sini sebenarnya ada pertumbuhan juga, ada fase di mana bahwa saat kamu move on atau saat kamu lagi healing ya, akhirnya muncul perasaan baru. Ya, aku pengen bahagia nih ke depannya. Aku pengen mendapatkan seseorang yang benar-benar bisa terkoneksi sama aku gitu ya. Ada pertumbuhan, sama halnya dengan kartu ini The Fool ya. Itu awal yang baru ya. Awal yang baru di mana kamu akan menemukan seseorang yang bisa nyaman buat kamu gitu. Jadi ya, kalau seandainya kamu sudah menemukan orang itu, ya kamu harus jaga baik-baik. Kamu harus pertahankan hubungan itu. Dan di situ ya sebaik mungkin kamu harus bisa menjadi penyemangat dia, menjadi seseorang yang bisa membuat dia dihargai atau dianggap gitu ya. Di sini ada kamera. Oke. Sebagian dari kamu di sini yang belum bisa move on, kadang-kala ada ya rasa kangen, ada rasa rindu juga, ada rasa ketakutan juga untuk mulai hubungan itu juga ya. Aku rasanya gimana ya, ada rasa khawatir ke depannya itu akan terkoneksi lagi dengan seseorang, dan nantinya aku juga ditinggalin. Aku takut akan hal itu. Jadi ada traumatik juga di sini ya, dimana bahwa ada energi ular juga di sini. Aku takut ya, aku khawatir kalau ke depannya nanti akhirnya dia menghadirkan orang ketiga di sini gitu ya. Karena di sini ada energi negatifnya dia juga atau energi negatifnya kamu. Karena di sini bisa berbolak-balik ya energinya. Jadi bisa dikatakan bahwa ada suatu kekhawatiran dalam diri kamu, seandainya nanti hubungan ini akan ada, tapi aku juga takut orang ketiga akan hadir gitu. Itu gambaran pemikiran kamu yang tidak bisa move on di sini. Jadi sebaiknya kamu buang jauh-jauh pikiran itu ya. Jangan kamu
tanamkan dalam pikiran kamu, dalam hati kamu, karena itu akan menyakiti diri kamu ya, akan membuat hati kamu terluka terus menerus. Jadi ya udah, yang berlalu sudahlah berlalu gitu ya, jangan kamu ingat-ingat terus. Jadi yang sakit nanti kamu juga ya. Tidak pantas itu diingat-ingat. Orang yang tidak baik, orang yang toksik, orang yang manipulatif, buat apa kamu ingat-ingat? Itu akan merugikan diri kamu sendiri ya. Oke, di sini juga ada stabbed in the back ya. Rasanya ditusuk dari belakang gitu ya. Jadi ada sebagian dari kamu ini memang ya, saat sayang-sayangnya, saat cinta-cintanya, akhirnya dia menghadirkan orang ketiga, dia nyakiti, dia menusuk dari belakang ya. Akhirnya di sini juga ada penipuan juga, ada hubungannya manipulatif. Jadi ya, jika kamu menemukan hubungan ini dengan seseorang, ya udah, kamu harus tegaskan dalam diri kamu bahwa ya hubungannya tidak baik, hubungannya tidak pantas. Buat apa dipertahankan? Nanti kita buang-buang waktu ya. Waktu kamu tersita dengan hubungan yang tidak jelas. Dan kamu di sini ya dimanfaatkan dari segi keuangan. Kamu itu dimanfaatkan dari segi waktu kamu. Ya waktu kamu tersita, buang-buang waktu ya di sini. Jadi kalau seandainya kamu sudah ketemu dengan seseorang yang benar-benar ya kamu tahu jelas itu dia toksik, dia manipulatif, dia orang yang tidak tanggung jawab, ya udah buang, walaupun cinta kamu setengah mati gitu ya, biar aja dia mati duluan gitu ya, enggak ya. Ya intinya di sini kamu harus bisa melihat keadaan, kondisi di mana hubungan kamu dengan itu ada nggak tujuannya ke depan. Kalau tidak ada ya kamu harus bisa putuskan, tegas pada diri kamu sendiri. Kalau kamu di sini berhak untuk bahagia, bahagia kamu ke depannya itu ya dengan diri kamu sendiri, dengan pasangan kamu nantinya, seperti itu ya. Itu gambaran di sini bahwa kamu harus bisa melihat keadaan ya di sini. Keadaan seperti apa, orang yang datang kepada kamu itu seperti apa ya. Di sini ada juga pemisahan ya. Ini ceritanya memang sepertinya ini orang yang pernah patah hati ya, kebanyakan. Akhirnya bisa saja dia ketemu dengan seseorang yang baik nantinya di sini. Oke, di sini karena ada energi ikatan juga, atau bisa saja di sini perpisahan itu kamu rasakan setelah kamu mengetahui bahwa dia itu tidak baik gitu. Kadang-kala juga pernah menikah nih, pertama dia merasakan bahwa oh dia orang baik, dia orang pantas buat aku. Ya terjadilah suatu komitmen. Ternyata kamu baru mengetahui setelah kamu menikah bahwa dia orang yang, atau dia pernah menikah, atau dia saat ini punya hubungan dengan seseorang. Nah itu di awal ini kamu harus bisa ya mencari tahu siapa dia, melihat siapa dia ya, kenali dulu keluarga dia gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini tidak akan ada penyesalan nantinya setelah kamu mengetahui ya. Tapi kalau dia memang ada berbohong sama kamu ya, nah itu harus kamu pikirkan kembali. Di sini ada paradise ya, itu surga ya, menggambarkan di sini ada harapan. Jadi apapun cerita di sini yang kamu alami, harapan itu pasti ada ke depannya. Tetapi jika kamu ya terus berdoa, berusaha di sini untuk demi kebaikan kamu. Berusaha arti kata ya saat kamu dikecewakan, saat kamu sakit, kamu pengen move on, ya udah move on aja gitu. Tidak usah kamu terlalu memikirkan hubungan yang membuat kamu sakit gitu ya. Karena di sini ada gambaran bahwa suatu kebahagiaan itu akan hadir ya buat kamu ya, buat Leo di sini. Jadi apapun cerita kamu di sini Leo, jangan kamu terlalu bucin ya dalam suatu hubungan. Jangan kamu terlalu baper ya, karena nanti itu juga yang akan merugikan diri kamu, yang akan menyakiti hati kamu, yang akan membuat hati kamu menderita. Jadi ya udah, karena kesempatan itu akan ada di sini. Sesuatu yang mulai dari nol itu ada ya di sini. New beginning ya, new B di sini ya. Nah, newbie itu ada. Jadi kamu jangan khawatir di sini bahwa kadangkala saat kita terluka, itu prosesnya kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi. Itu prosesnya kita. Bisa saja proses pendewasaan kamu, ya, seperti itu. Oke Leo, semoga di sini bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu bisa akan menjadi seseorang yang lebih bahagia dari sekarang. Sampai ketemu Leo, dadah.